Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 29. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Lilantian kabur, suasana tegang di tempat ini pun mereda. Banyak tatapan mata saat ini melihat ke arah Lindong. Dan orang-orang itu benar-benar takjub dan penuh rasa hormat dengan kekuatan Lindong. Bahkan jika kejadian di tempat ini sampai menyebar keluar, maka nama Lindong akan bergema di seluruh wilayah barat laut. Dia akan menjadi eksistensi terkuat yang bahkan melampaui 4 penguasa lainnya. Selain itu, di medan perang kuno ini nama Lindong juga akan memiliki reputasi yang sangat tinggi. Tidak lama kemudian Lindong pun turun dari udara dan melambaikan lengannya yang kemudian cahaya merah darah kali ini kembali melesat dari langit dan langsung masuk ke dalam tombak tulang buaya surgawi. Pemanggilan jiwa buaya surgawi pada saat ini langsung menghabiskan 2 garis keturunan sekaligus yang ada di tangan Lindong. Jika di masa depan nanti dirinya tidak memperoleh garis keturunan lain, maka Lindong kemungkinan tidak akan bisa memanggil jiwa buaya surgawi kuno lagi. Pertempuran Lindong dengan Lilantian kali ini adalah pertempuran yang paling sengit yang pernah mereka lakukan, yang bahkan Lindong telah berhasil membuat Lilantian mengalami cedera yang serius. Namun dia sendiri pada saat ini tidak tahu bagaimanakah nasib dari Lilantian selanjutnya. Apakah dia tewas atau masih bisa bertahan dari api iblis nirwana. Namun menurut perkiraan dari Lindong, serangan api iblisnya memiliki kemungkinan 80% membuat Lilantian meninggal. Karena pada dasarnya, api iblis nirwana itu telah mengikis kesadaran Lilantian hingga membuatnya pingsan. Di mana serangan mengerikan seperti itu bahkan tidak mampu dilakukan oleh seorang Master Samsudin. Tidak lama kemudian Xiaoyan mendatangi Lindong karena dia panik. Terakhir kali Lindong terkena pukulan di dadanya oleh kekuatan Yuan Lilantian. Dan kini Xiaoyan pun bertanya, "Kakak, apakah kau baik-baik saja?" Lindong pun mengusap dadanya dan merasakan nyeri akibat pukulan itu, karena sekarang dada Lindong benar-benar terluka. Hal ini membuat Lindong waspada dengan kemungkinan terburuk jika tiba-tiba ada orang yang ingin memanfaatkan situasi ini dan merebut kunci kuno dari tangan Lindong, karena warisan dari 4 sekte besar misterius nyatanya lebih menggiurkan. Xiaoyan yang paham dengan kewaspadaan dari Lindong, dirinya pun kini berjalan maju dan memegang tongkat saktinya. Dia melihat pada banyak orang kemudian memasang badan sebagai kode. Jika ada yang berani maju untuk menyerang Lindong, maka Xiaoyan tidak akan segan-segan membunuh orang itu. Meskipun Xiaoyan tidak mengucapkan kalimat apapun, namun semua orang paham dengan kode isyarat yang diberikan oleh Xiaoyan. Lagi pula mereka juga tidak ada yang berani menyerang setelah melihat kekuatan Xiaoyan yang mampu memblokir serangan dari 3 penguasa barat laut sendirian. Dalam keheningan ini, tiba-tiba saja Liu Bei berbicara untuk memecahkan situasi sunyi. "Lindong, kau benar-benar memiliki kemampuan yang tersembunyi. Aku bisa yakin setelah berita tentang pertempuran hari ini menyebar, maka dirimu akan memiliki kualifikasi untuk mendapatkan daftar peringkat nirwana." Mendengar ucapan dari Liu Bei itu, Lindong pun tersenyum dan menjawabnya, "Diriku ini hanya beruntung saja." Meskipun Lindong bisa mengatasi 3 penguasa barat laut yang lainnya, namun di hadapan Liu Bei, Lindong masih tidak berani sombong. Karena sejatinya, Liu Bei merupakan orang yang paling misterius di antara penguasa barat laut yang lain. Dan orang seperti ini harus diwaspadai karena mungkin saja memiliki kartu traf yang tidak terduga. Daripada menyinggung Liu Bei, lebih baik Lindong menjaga hubungan baik saja. Karena meski Liu Bei tidak ikut membantu pertarungan, namun dia juga tidak ikut melakukan penyerangan. Dari hal ini saja, Lindong sudah menganggap bahwa Liu Bei sebenarnya juga ingin menjaga hubungan baik dengan Lindong. Tiba-tiba saja dari samping Lindong kali ini terdengar suara tertawa dan mengatakan, "Hahaha, di dunia ini aku hanya percaya tentang seorang pemenang dan bukan tentang keberuntungan. Lindong, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Jika bukan karena situasi saat ini sedang genting untuk memburu warisan, kemungkinan aku akan mengajakmu minum dan setelah itu kita akan melakukan sparring adu kekuatan." Ternyata orang yang berbicara itu adalah Yansen. Dia adalah orang terkenal di medan perang kuno ini dan memiliki julukan Tangan Pluto. Mendengar ucapan Yansen, Liu Bei tersenyum dan menimpali, "Jika kamu beneran bertarung dengan Lindong, aku tidak bisa memprediksi siapa yang akan kalah." Yansen pun seketika cemberut mendengar ucapan dari Liu Bei. Pada saat ini Lindong nampak terkejut dengan julukan Tangan Pluto.
Namun Lindong tidak memiliki informasi yang akurat soal si Yansen. Dia hanya merasakan bahwa Yansen ini bukanlah orang biasa dan sama berbahayanya dengan Liu Bei. Dan tiba-tiba saja Liu Bei mengatakan, "Yansen, aku masih penasaran kenapa orang seperti dirimu rela berkeliaran di wilayah barat laut ini. Meskipun harta karun kuno di tempat ini luar biasa, namun aku juga mendengar bahwa wilayah timur lautmu juga memiliki harta karun yang sangat banyak." Yansen kemudian menjawab perkataan dari Liu Bei. Soal itu, ada kerajaan super yang pada saat ini mengincar harta karun di wilayah timur laut. Karena aku merasa bahwa wilayah barat laut adalah yang terlemah di antara 4 wilayah besar yang lainnya, maka aku memutuskan untuk mengguncang tempat ini. Mendengar pembicaraan antara Yansen dengan Liu Bei, Lindong pun pada saat ini paham jika ada harta yang sangat banyak di medan perang kuno ini. Mereka semua memburu harta karun kuno dan juga warisan untuk mengasah diri dan meningkatkan kekuatan masing-masing. Karena kompetisi perang 100 kekaisaran yang sebenarnya akan dimulai dalam 6 bulan lagi, maka semua orang ingin memperkuat diri sebelum kompetisi itu dimulai. Dan saat ini Lindong yakin bahwa telah terjadi pertempuran sengit di semua wilayah medan perang kuno demi memperebutkan harta karun kuno dan juga warisan. Karena kompetisi perang 100 kekaisaran adalah waktu yang tepat bagi semua orang untuk menunjukkan kekuatan terhebatnya supaya mereka bisa dilirik oleh sekte super. Dan ini bukan sebuah persaingan yang mudah. Tidak lama kemudian Liu Bei tersenyum sambil melihat 4 pintu besar dan dia mengatakan, "Karena pertarungannya sudah berakhir, maka kita harus melanjutkan hal yang paling penting dari kedatangan kita ke tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Liu Bei mengeluarkan kunci kuno dari tangannya. Kunci itu pun bercahaya dengan terang, dan tidak lama kemudian cahaya terang juga muncul dari salah satu pintu yang besar. Dan tidak lama setelah itu, kunci rahasia kuno perlahan melayang dari tangan Liu Bei. Cahaya yang dipancarkan menjadi semakin padat, yang pada akhirnya cahaya berkumpul dan sepertinya telah membentuk simbol misterius yang menyinari pintu kuno yang tertutup rapat. Dan akhirnya pintu kuno yang tertutup selama bertahun-tahun pada saat ini mulai sedikit terbuka. Liu Bei pun tersenyum dan dia mengatakan, "Lindong, sepertinya kunci milikku adalah pintu perunggu yang terbuka ini. Aku masuk dulu ya. Jika ada kesempatan mari kita bertemu lagi di masa depan." Liu Bei pun tersenyum dan kemudian melambaikan tangan pada kunci kuno, yang pada saat ini kemudian keluar cahaya dan langsung mengurung Liu Bei beserta dengan kelompoknya. Setelah itu kelompok dari Liu Bei pun pada saat ini seperti tertarik sebuah energi dan langsung masuk ke dalam ruang warisan yang pintunya telah terbuka. Setelah mereka semuanya masuk, pintu perunggu besar itu pada saat ini kembali tertutup rapat. Melihat Liu Bei dan kelompoknya masuk dengan mudah, Lindong pun melirik pada Xiaoyan dan mengatakan, "Xiaoyan, sekarang ayo kita juga masuk ke dalam sana." Xiaoyan pun mengangguk, yang pada akhirnya mereka berdua mengeluarkan kunci kuno yang langsung membuat pintu yang lain yang tertutup tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya. Di saat yang sama, Yansen juga melakukan hal itu. Kini ketika pintu besar telah bersinar dengan terang, banyak mata yang melihatnya dengan tatapan iri dan serakah. Namun Lindong tidak peduli dengan tatapan mata semua orang itu. Tidak lama kemudian Lindong merasakan sebuah riak kuno dari dalam pintu yang langsung menyelimuti tubuh Lindong. Dia pun berkata dalam hati, "Apakah ini warisan yang akan menjadi milikku?" Setelah itu kunci rahasia kuno di tangan Lindong pun membentuk simbol tua yang langsung menuju ke pintu perunggu yang besar. Pintu besar yang disegel pada akhirnya perlahan terbuka. Pada saat yang sama, hal itu juga dialami oleh Yansen dan juga Xiaoyan. Tidak lama kemudian sebuah cahaya terang keluar dari balik pintu. Kemudian cahaya itu melilit tubuh Lindong dan menariknya ke dalam. Pada saat Lindong terkena tarikan cahaya ini, dia pun berkata, "Xiaoyan, hati-hati dan jaga dirimu baik-baik." Hal ini dikatakan oleh Lindong karena dia akan berpisah dengan adiknya dalam waktu yang tidak diketahui. Dengan memberikan kunci kuno pada Xiaoyan, Lindong berharap bahwa Xiaoyan bisa menjadi lebih kuat lagi. Dan bisa tidaknya Xiaoyan mendapatkan warisan, itu tergantung dengan kemampuan pribadinya. Xiaoyan pun mengangguk mendengar ucapan dari Lindong. Tidak lama setelah itu Lindong, Yansen, Xiaoyan benar-benar tertarik masuk ke dalam pintu yang besar. Melihat Lindong dan juga yang lainnya masuk pada saat ini, 10 pemuda dengan keserakaan yang luar biasa segera melesat sebelum pintunya tertutup. Namun pada akhirnya sebuah energi yang tidak terlihat menghantam tubuh mereka dan langsung meledak menjadi kabut darah. Lindong yang melihat hal ini pun hanya bisa menggelengkan kepala atas keserakahan yang membuat mereka menjadi bodoh.
Banyak orang yang ingin melakukan hal yang sama pada akhirnya tersadar bahwa mereka tidak akan bisa memasuki pintu besar. Dan tidak lama kemudian, pintu perunggu besar itu pada akhirnya kembali tertutup setelah Lindong, Xiaoyan, dan juga Yan Chen masuk ke dalamnya. Setelah pintu perunggu besar tertutup rapat pada saat ini, semua yang dilihat oleh Lindong hanyalah sebuah kegelapan. Tidak hanya itu saja, seluruh kekuatan di dalam ruangan ini seolah tidak berfungsi. Bahkan kekuatan mental Lindong yang kuat ketika akan dia pakai untuk melakukan deteksi di tempat ini terasa ditekan dengan paksa oleh energi ruangan gelap gulita ini. Hal ini membuat Lindong terkejut, namun dia tidak merasakan bahaya apapun. Setelah Lindong menenangkan diri, kini sebuah cahaya terang muncul dan mulai menyinari tubuh Lindong. Dirinya merasakan silau untuk sejenak dan kemudian menjadi biasa saja. Di mata Lindong pada saat ini dia melihat sebuah pintu raksasa dan bahkan Lindong hanya sebesar semut di hadapan pintu ini. Sejenak Lindong mengamati pintu tersebut. Dia pun merasakan tekanan yang membuat hatinya bergetar. Warna asli dari pintu raksasa ini adalah hijau pucat dan pintu itu pun kali ini terbuka sangat lebar. Namun Lindong tidak bisa melihat apapun yang ada di dalamnya. Yang dia rasakan hanyalah kondisi yang misterius yang membuat Lindong sangat berhati-hati saat ini. Setelah itu Lindong pun berkata, tempat ini, apakah ini adalah situs warisan dari 4 sekte besar misterius? Tidak lama kemudian sebuah cahaya hijau berkumpul di atas pintu raksasa yang kemudian membentuk sebuah tulisan kuno yang mengambang di atasnya. Tulisan itu terlihat sangat indah dan memiliki pesona untuk memikat hati yang melihatnya. Melihat adanya tulisan ini, Lindong pun perlahan membacanya. 4 sekte besar misterius, Aula Naga Hijau. Apakah ini adalah salah satu dari 4 sekte besar misterius itu? Tidak lama kemudian, muncul tulisan lain yang mengatakan, ujian naga hijau sangat berbahaya. Sebagian besar orang akan mati jika mencobanya. Berpikirlah 2 kali sebelum kau masuk. Berpikirlah 2 kali sebelum kau masuk. Lindong yang membaca tulisan itu sedikit menjadi kaget. Bahkan kata-kata berpikirlah 2 kali sebelum kau masuk sampai ditulis berulang. Apakah mungkin hal ini memang seberbahaya itu? Lindong pun menghirup nafas yang dalam. Dan kemudian dirinya mengatakan, masih harus melalui ujian ya. Aku kira bahwa setelah masuk, diriku akan langsung mendapatkan warisan. Namun ternyata tempat ini tidak semudah itu, Ferguson. Karena untuk mendapatkan warisan, aku harus melewati ujian dari naga hijau. Lindong kemudian melirik sekeliling tempat misterius ini. Dirinya sekarang hanya melihat satu jalan saja, yang bahkan tidak ada jalan lain untuk kembali. Lindong kemudian bergumam, siapa sih yang mendesain tempat ini? Kok aneh sekali. Di sisi lain ada tulisan menyuruh orang untuk berpikir 2 kali. Tapi dia sendiri tidak memberikan jalan untuk mundur. Jelas satu-satunya jalan yang ada di tempat ini hanyalah jalan untuk memasuki ujian dari naga hijau. Jika begini kondisinya, lalu apa yang harus diwaspadai? Dan juga apa yang harus dipikirkan 2 kali? Karena sudah sampai di tempat ini dan tidak ada jalan lain, maka Lindong terpaksa akan mengambil jalan itu. Apapun resikonya akan dia tanggung, karena sudah ada di sini demi mendapatkan warisan. Lagi pula demi bisa menonjol di perang 100 kekaisaran. Warisan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa melawan para jenius dari berbagai kekaisaran. Lindong pun berpikir bahwa kerja keras memang sangatlah penting, namun memiliki warisan akan membuat dia dihargai 10 atau bahkan beberapa kali lipat. Maka dari itu, Lindong sudah memutuskan untuk mengambil jalan ujian ini demi mendapatkan warisan. Karena dia juga sudah tidak mungkin berburu warisan yang lain, karena pada saat ini waktunya sangat mepet dengan kompetisi perang 100 kekaisaran. Dengan tatapan mata yang tajam penuh dengan semangat, Lindong lalu mengatakan, ujian naga hijau. Aku ingin merasakan seperti apa berbahayanya dirimu. Setelah itu, Lindong pun melangkahkan kaki dan dia melewati pintu raksasa berwarna hijau pucat, kemudian berjalan di jalan yang telah disiapkan. Setelah Lindong memasuki pintu itu, dia merasakan ruangan ini tiba-tiba berubah. Suara seperti ledakan terdengar di telinga Lindong. Sesaat kemudian, sebuah cahaya perak bersinar ke tubuh Lindong yang membuatnya terkejut. Dan pada saat ini Lindong melihat sebuah lautan perak yang tidak berujung. Di atas lautan ini,
ada awan gelap yang sangat mengerikan dengan petir yang menyambar-nyambar, seolah petir itu terlihat seperti naga yang mengeluarkan cakar dan langsung menabrak lautan perak di bawahnya. Gelombang besar pun muncul dari air yang tersambar oleh petir, dan kini seluruh lautan seolah-olah terisi dengan listrik dari sambaran petir itu. Dan tiba-tiba saja Lindong menjadi sangat kaget setelah menyadari bahwa dirinya pada saat ini telah berada di tengah-tengah lautan petir, dan dia hanya menginjak batu yang kecil di bawahnya. Sesaat kemudian air yang berisi petir mengenai kaki dari Lindong. Dia pun merasakan sakit yang luar biasa memasuki dirinya. Lindong lalu berkata, "Gila, cairan petir ini benar-benar nyata." Kini Lindong baru sadar dan mengerti betapa menakutkannya ujian naga hijau, karena dirinya saat ini telah berada di lautan petir. Sesaat kemudian Xiaoda muncul dan berkata, "Tempat menakutkan seperti ini benar-benar diciptakan. Aku merasa bahwa orang yang membuat tes ini memiliki kekuatan yang menakutkan." Karena pada saat ini Xiaoda yang selalu santuy, bahkan dirinya juga terkejut ketika melihat lautan petir. Lindong lalu berkata, "Mungkinkah tes ini bertujuan agar diriku melewati lautan petir ini?" Setelah Lindong berkata seperti itu, petir besar pun turun dari awan yang gelap yang pada saat itu terlihat seperti badai, dan hal itu terlihat seperti amukan petir yang membabi buta. Lindong yang melihatnya pun berkata, "Gila, ini adalah kekuatan petir dari surga. Walaupun diriku ini sudah sering tersambar petir, namun untuk menghadapi petir ini mungkin aku tidak akan bisa bertahan lama." Xiaoda pun menimpali perkataan dari Lindong. "Sepertinya memang dirimu ditakdirkan untuk mencicipi petir yang mengerikan itu. Berdoalah banyak-banyak semoga kau selamat ya Lindong." Lindong pun seketika menjadi kesal dengan candaan dari Xiaoda itu. Padahal saat ini situasinya benar-benar berbahaya, malah dibecandain seperti itu. Tidak lama kemudian Lindong berusaha menghilangkan rasa takutnya. Matanya menajam dan dia berkata, "Baiklah, aku sudah memutuskan untuk mencoba sulitnya melewati lautan petir ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengambil ancang-ancang dan dia bergegas maju ke depan. Namun setelah Lindong meninggalkan batu yang dia pijak, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul dari berbagai arah dan langsung menuju ke arah Lindong. Dirinya pun pada saat ini terkena kekuatan itu yang pada akhirnya jatuh ke lautan petir. Kaki dari Lindong pun menapak di atas lautan. Namun pada saat ini dirinya tidak tenggelam. Di sisi lain, banyak petir di lautan mulai berkumpul dan mengenai kaki dari Lindong. Hal ini membuat Lindong merasa bahwa dirinya seperti berjalan di atas minyak yang mendidih. Rasa sakit dari telapak kaki Lindong pada akhirnya membuat dirinya terpaksa mengaktifkan tubuh emas nirwana untuk mengurangi rasa sakit itu. Untuk sesaat, mungkin rasa sakit dari sambaran petir itu menghilang. Namun tidak lama kemudian malah kembali datang dengan rasa sakit 2 kali lipat seperti sebelumnya. Hal ini sampai membuat rambut dari Lindong berdiri tegak dan dirinya terlihat seperti landak yang lucu. Dari dalam mulut Lindong pun pada saat ini juga keluar asap hitam seperti bau gosong. Lindong lalu mengatakan, "Sial, sepertinya aku tidak bisa terbang melewati lautan petir, dan aku hanya diperbolehkan menyeberangi dengan cara berjalan di atasnya." Pada saat ini, tubuh emas nirwana dari Lindong mulai meredup karena dirinya telah kehabisan energi Yuan. Dan di tempat ini, Lindong tidak bisa menyerap energi. Kini Lindong berkata, "Aku bahkan telah berjalan melintasi dunia kegelapan dari simbol leluhur yang melahap. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menyeberangi lautan petirmu." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun memfokuskan tubuh nirwana hanya pada bagian kaki saja. Dirinya lalu berjalan menyeberangi lautan petir. Dengan perlindungan ini, Lindong masih merasakan sakit yang luar biasa, yang bahkan keringat dingin sudah merembas keluar dari dahi Lindong. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, tekad Lindong pun tidak tergoyahkan, dan dia tetap ingin lulus ujian dan mendapatkan warisan dari naga hijau. Dirinya pun pada saat ini terus berjalan menyusuri lautan petir ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong benar-benar bisa melewati ujian ini dan lulus, lalu mendapatkan warisan dari naga hijau? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.